Halo rekan-rekan pencinta sintaksis. Terima kasih Anda menyaksikan video ini. Kita bertemu lagi dalam topik kita berikutnya tentang sintaksis. Nah, pada hari ini rekan-rekan mahasiswa, kita akan coba mendiskusikan bagaimana hubungan atau keberadaan dari sebuah kata ya, yang di dalamnya nanti akan dikaitkan dengan sintaksis. Artinya dalam pertemuan ini, rekan-rekan nanti akan coba melihat sebenarnya keberadaan kata atau eksistensi kata itu dalam pembelajaran sintaksis itu untuk apa. Nah, inilah nanti yang menjadikan bahwa pertemuan ini sangat berarti menurut saya karena apa? Kata juga meskipun sebenarnya dibahas di dalam ilmu morfologi atau di dalam tata kata atau struktur kata, ternyata nanti kata ini tidak bisa terlepas dari kajian sintaksis. Nah, kiranya nanti rekan-rekan dapat memahami penjelasan sederhana ini sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa memantapkan diri nanti ketika pun kita melakukan analisis kalimat, Anda bisa melihat dari kategori atau bentuk kata-kata yang dipakai atau diksi yang dipakai nanti dalam proses pembentukan struktur bangunan kalimat tersebut. Nah, coba kita lihat yang pertama dulu ya, tentang kata atau konsep kata. Nah, banyak ahli yang sudah memberikan definisi-definisi kata yang mereka jadikan itu menjadi pegangan penting ya di dalam merumuskan apa itu kata. Nah, paling sederhana atau paling mudah sebenarnya kalau kita melihat apa itu kata, secara umum bisa kita katakan bahwa kata itu memang adalah unit bahasa terkecil yang memiliki atau yang sudah memiliki makna. Nah, definisi seperti ini memang nanti akan terarah kalau memang kita masuk pada semantik ya. Artinya setiap kata-kata itu kan tentu ada maknanya. Ya. Kata-kata itu tidak bisa terlepas dari yang namanya referen atau objeknya gitu ya. Atau hal yang mewakili kata itu sendiri. Jadi misalnya kalau saya katakan kuda ya, maka tentu kata kuda ini akan ada referennya. Namun dalam konteks semantik biasanya juga dihubungkan dengan segitiga makna ya. Jadi ada simbol atau lambang ya, yaitu kata kuda, ada juga yang kita sebut nanti misalnya ide atau konsep ya. Konsepnya apa? Itu konsep tentang kuda, yaitu mungkin seperti hewan berkaki empat dan lain-lainnya. Lalu nanti ada referennya, yaitu pada merujuk pada hewan itu sendiri. Nah, itu dalam konteks pengertian sederhana sebenarnya dalam sebuah kata. Namun nanti di dalam kajian kita untuk sintaksis ya, kata-kata itu sendiri sebenarnya di sini saya sudah mengambil salah satu definisi ya dari seorang linguis Indonesia, Harimurti Kridalaksana. Beliau memberikan 3 batasan kata yang nantinya kata yang mau kita pakai adalah definisi yang ketiga. Ya. Tapi definisi yang pertama dikatakan kata adalah sebuah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan kecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Jadi sebuah morfem ya kalau kita atau Anda sudah belajar morfologi, morfem atau kata ya yang diidentikan berarti bisa morfem bebas atau terikat yang nanti memang posisinya itu bisa ya bebas di dalam sebuah struktur tertentu ya. Jadi istilahnya kata itu dipakai memang dalam istilahnya morfem. Nah, yang kedua, Arimti Kedalasana juga mengatakan kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal ya. Jadi ada morfem tunggal misalnya batu, rumah, datang dan lain-lain. Nah, kata di sini memang nanti juga masih kajiannya atau pembahasannya di dalam konteks morfologi ya, karena dia menggunakan istilah morfem. Ada morfem tunggal ya, ada morfem terikat ya, ada morfem bebas seperti itu. Nah, yang nantinya mau kita pakai definisi
kata yang dari menurut Gilda Laksana itu ya adalah yang ketiga, karena ini menurut saya cukup penting ya, nanti kita akan pakai di dalam kajian sintaksis ini. Dia mengatakan di sini kata adalah satuan terkecil ya dalam sintaksis. Nah, yang berasal dari leksem yang telah mengalami proses morfologis. Memang kalau kita lihat definisi ini tidak bisa juga memang kita lepaskan dari istilah konsep morfologi atau ilmu morfologi ya, karena dikatakan di sini adalah satuan kata yang memang satuan terkecil yang nanti mampu menduduki strukturnya dalam sintaksis. Nah, ini merujuk kepada konsep atau hierarki tata gramatikal atau tata bahasa secara umum ya. Kalau kita mengingat kembali bahwa struktur mendasar khususnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan istilah huruf ya, gabungan huruf ya, nanti kita katakan itu adalah suku kata, gabungan suku kata baru naik levelnya kita sebut menjadi kata, gabungan kata kita sebut naik levelnya menjadi sebuah frasa. Nah, gabungan frasa naik levelnya lagi kita sebut nanti dengan istilah klausa. Nah, gabungan klausa nanti naik levelnya lagi menjadi sebuah kalimat, dan gabungan kalimat naik levelnya lagi akan menjadi sebuah paragraf atau alinea, dan yang terakhir rekan-rekan ya, biasanya paragraf itu akan digabungkan terus akan membentuk yang namanya wacana atau teks. Nah, inilah sebenarnya tingkatan yang perlu nanti rekan-rekan ingat, dan setiap pertemuan kita nanti akan membicarakan setiap urutan atau hierarki dari tata bahasa tersebut. Nah, pada posisi ini kita akan lebih merujuk atau membicarakan lagi tentang penegasan kehadiran kata ya dalam struktur sintaksis, karena kalau kita melihat dari tingkatan tadi, mau tidak mau pemahaman kita tentang kata harus utuh, karena nanti ini akan kita pakai atau kita gunakan nanti di dalam konsep analisis kalimat dalam kajian sintaksis. Nah, rekan-rekan, sebelum nanti kita melihat contoh-contoh atau penerapan dari kata itu sendiri yang masuk di dalam konteks kalimat, maka perlu kita pahami juga bahwa ternyata ketika kita membicarakan kata, itu ada aspek-aspek yang harus kita ingat. Aspek kata itu ada yang perlu kita pahami sedemikian rupa, sehingga nanti kita bisa melihat, oh ternyata kata yang tadinya definisinya bisa berdiri sendiri, bisa ditempatkan dimanapun posisinya, begitu ya. Tetapi lain dari itu juga ternyata kita harus memiliki yang namanya pemahaman tentang aspek kata. Nah, ini saya mencoba mengutip ya pendapat dari seorang Kerap ya, Nagoris Kerap ini beliau juga adalah seorang penulis buku dan bahkan cukup banyak buku-buku tentang bahasa Indonesia, dan bahkan eh, bagaimana keterampilan-keterampilan berbahasa dibicarakan. Nah, beliau ini memberikan ada dua aspek kata ya sebenarnya yang sudah diberikan atau dijelaskan pemahaman tentang aspek kata ini. Nah, aspek kata ini kalau kita lihat di sini adalah aspek bentuk atau ekspresi, lalu ada aspek isi atau makna. Nah, jadi sama seperti definisi tadi, sebenarnya kata itu bisa kita lihat dari aspek atau segi dari bentuknya gitu ya, atau ekspresinya. Nah, yang artinya nanti kalau kita lihat dari sisi bentuk atau ekspresinya, kita bisa melihat bahwa kata-kata itu sendiri kita bisa rasakan, kita bisa serap, kita bisa pahami dengan alat-alat panca indera kita. Ya, misalnya kalau saya sebutkan kata papan tulis, saya sebutkan misalnya pulpen, nah itu kan sebenarnya dari sisi aspek bentuk kita bisa tahu, bisa kita lihat pulpen itu seperti apa. Ya, kalau saya sebutkan gawai, saya sebutkan meja, saya sebutkan uang, dan bahkan kata-kata yang lain pun itu aspeknya itu bisa kita lihat dari sisi bentuk. Artinya dari sisi ekspresinya kita bisa rasakan karena kita memiliki panca indera.
khususnya kita menggunakan panca indera penglihatan dan juga pendengaran ya. Jadi umumnya seperti itu menurut beliau, bahwa kata itu aspeknya bisa dilihat dari sisi bentuk. Nah, yang kedua yang tak kalah menarik tentu ini aspek isi atau makna. Nah, tentu aspek isi atau makna ini rekan-rekan bisa diperhatikan memang karena di dalam memahami kata-kata itu akan memunculkan yang namanya reaksi dalam pemikiran. Nah, artinya apa? Kalau tadi misalnya ada teman saya menyebutkan satu kata meja, maka kata meja itu dengan secara langsung atau tidak langsung juga saya akan pikirkan gitu. Sehingga nanti ada aspek isinya, ada aspek makna yang dimunculkan. Nah, pemikiran-pemikirannya itu bisa beragam tentang meja ya. Ya. Tergantung nanti juga bentuk ujaran atau tulisan yang disampaikan yang berhubungan dengan meja. Maka kita bisa pikirkan tentang meja itu apa maksudnya. Banyak hal, apakah meja yang dimaksud adalah meja makan mungkin, apakah yang dimaksud nanti adalah meja untuk belajar, ya, apakah yang dimaksud dengan kata meja itu kita nanti diminta untuk membeli atau menggunakan dan lain-lain. Nah, karena dia masih dalam satu kata, tentu memang sangat terbatas kita bisa memaknainya. Namun, pada dasarnya dari aspek isi atau dari aspek apa kita katakan makna, semua kata-kata itu tentu ada maknanya ya. Bisa dipikirkan kira-kira begitu ya. Walaupun nanti pemikirannya itu bersifat yang konkret dan mungkin pemikirannya abstrak ya, atau misalnya kita memikirkan suatu kata itu yang bersifat imajinatif atau imajinasi. Nah, begitu kira-kira. Nah, sehingga nanti kalau kita ingin simpulkan, sebenarnya aspek kata ini menurut saya sendiri apa yang saya pahami dari Goldschmidt ini, ternyata kata itu akan menyentuh yang kita sebut nanti ranah kognitif dan ranah afektif. Ya. Jadi ranah kognitif itu bisa kita lihat, ya, kita bisa mendengar, ya. Lalu nanti ranah afektifnya ini bisa kita lakukan sebenarnya di dalam konteks yang berhubungan dengan tindakan-tindakan. Namun lagi-lagi rekan-rekan, pembuatan seperti ini tentu nanti harus dilihat dulu ya, bagaimana sebenarnya kata-kata itu apakah sekadar menginformasikan atau kata-kata itu juga nanti mampu memberikan yang namanya stimulus atau rangsangan tertentu sehingga kita nanti bertindak ya dari kata-kata itu sehingga kita bisa memaknainya lebih jauh dari apa yang disampaikan. Jadi dua hal ini perlu dipahami karena dalam sintaksis nanti setiap kata yang muncul atau sudah tersusun dalam sebuah konteks kalimat, maka setiap kata itu akan ada maknanya. Itu tidak bisa lepas dan berdiri sendiri lagi. Nah, kalau dia sudah masuk dalam struktur atau fungsi, maka nanti kata-kata itu akan selalu memberikan efek-efek tertentu di dalam keutuhan ujaran atau tulisan yang disampaikan dalam konteks kajian sintaksis tersebut. Nah, berikutnya rekan-rekan tentu akan muncul pertanyaan bagi kita begitu ya. Sebenarnya bagaimana ya proses terjadinya kata? Ya. Kalau kita belajar secara etimologis begitu ya, ada banyak memang kata-kata itu bisa terjadi karena memang banyak faktor ya. Banyak faktornya, apakah nanti kata itu memang tercipta dengan sendirinya atau kata-kata itu mengalami adaptasi-adaptasi tertentu, baik itu adaptasi secara morfologis misalnya, sehingga memunculkan kata-kata baru dan bentuk-bentuk yang lainnya begitu ya. Namun sebenarnya pengertian-pengertian itu bisa kita pahami kalau memang nanti kita cukup ini ya, cukup mengetahui akar kata. Ya, karena kalau kita belajar silsilah bahasa atau kata-kata tertentu dalam satu bahasa A, kemudian ada kemiripan dengan bahasa B, itu biasanya memang tidak terlepas dari hubungan kekerabatan sebuah bahasa. Nah, termasuk di dalamnya adalah hal yang paling sederhana tentang kata. Nah, saya mencoba mengambil atau merujuk pendapat Cahyono ya, bahwa beliau mengatakan setidak-tidaknya ya ada enam proses
terciptanya atau terbentuknya sebuah kata. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa nanti bisa mencari sumber-sumber yang lain atau pendapat-pendapat ahli yang lain yang memberikan pendapat-pendapat yang lebih bagus lagi, misalnya, atau yang lebih luas lagi atau lebih beragam lagi tentang bagaimana sebenarnya proses terciptanya sebuah kata. Nah, yang pertama coba kita lihat, ada pendapat Cahyono mengatakan kata-kata itu bisa tercipta melalui proses penciptaan baru. Nah, artinya ini rekan-rekan bahwa ternyata kata-kata itu memang sengaja diciptakan, gitu ya, sengaja diciptakan oleh manusia, artinya ini dikreasikan oleh manusia. Dan biasanya konsep penciptaan baru menurut Cahyono ini karena memang setiap bangsa, setiap negara memiliki keunikan, ya, termasuk ini adalah sifat bahasa, keunikan bahasa, dan termasuk dalamnya kata-katanya juga unik, maka biasanya bahasa-bahasa tertentu atau bangsa-bangsa tertentu itu memiliki yang namanya penciptaan baru untuk kata-katanya, terutama ya, misalnya kalau di luar negeri sudah ada kata tertentu, maka kita akan mencoba mencari padanan-padanannya. Nah, ini yang kita sebut dengan penciptaan baru. Nah, sebenarnya ini tergantung juga ya tentang budaya-budaya di masyarakat, karena setiap kata itu nanti kan akan mencirikan atau menginterpretasikan kebudayaan suatu negara atau bangsa. Nah, di kita sendiri, contoh-contoh yang diberikan Cahyono ini merupakan kata-kata baru yang mungkin juga adalah hasil padanan ya, hasil mencari padanan kata kita. Ya. Misalnya di sini ada pramuniaga, narasumber, ya, rujukan, pramuwisma, gitu ya. Nah, mungkin kalau kita nanti pelajari di bahasa-bahasa tertentu atau bahasa Inggris atau yang lain, mungkin kata-kata ini sudah ada, gitu ya. Namun menurut beliau ini penciptaan baru ini adalah mencoba berusaha melakukan apa yang disebut nanti dengan penemuan padanan-padanan kata. Nah, itu yang disebut penciptaan baru. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan pungutan. Nah, pungutan ini memang langsung merujuk pada konsep-konsep yang disebut nanti, kalau Anda pernah mendengar adopsi ya. Adopsi itu berarti kita akan mencoba langsung mengambil kata-kata yang memang yang ada dari luar begitu ya, kita adopsi, lalu kita lakukan adaptasi, lalu kita lakukan terjemahan seperti itu. Nah, hampir mirip dengan yang pertama ya, tapi menurut beliau ini memang pungutan itu lebih mengarah pada pengambilan unsur-unsur kata itu sendiri di luar dari bahasa Indonesia sehingga dinamakan pungutan. Nah, cukup banyak ya bahasa-bahasa luar yang menjadi iuran atau penambah kosakata di Indonesia atau bahasa Indonesia ya. Ya, termasuk misalnya kalau Anda pernah mendengar dari bahasa Belanda gitu ya, bahasa Arab ya, juga misalnya Sanskerta ya, terutama juga Inggris juga ya. Dan tentu di luar dari beberapa bahasa itu ya masih banyak sebenarnya kata-kata yang menjadi proses pungutan kita ya, atau mengambil dari kata-kata yang sudah ada itu. Nah, rekan-rekan boleh nanti mencari tahu, boleh mendaftarkan mana kata-kata yang termasuk yang saya sampaikan tadi. Nah, oke, lalu berikutnya yang ketiga ada penggabungan. Nah, penggabungan ini boleh kita katakan adalah proses terbentuknya kata karena memang sebelumnya ada kata-kata yang sudah ada, tapi kita coba menciptakan, menggabungkan dua kata itu sehingga nanti memunculkan kata baru misalnya ya. Itu yang maksud dengan penggabungan. Misalnya kita sudah memiliki kata jumpa, tapi kita sudah memiliki kata pers. Jadi kita katakan adalah jumpa pers. Ini istilah di dalam ranah kalau Anda senang dengan jurnalis ya, atau jurnalistik. Itu biasanya memang cukup sering kita mendengar kata jumpa pers. Ada juga lomba lari ya. Kita juga tahu lomba itu ada, lari itu ada begitu. Jadi ini sengaja digabungkan ya. Lomba lari, ada juga mungkin lomba tari, ada lomba-lomba yang lain ya. Kerja paksa, ya, ambil alih, ya, kerja sosial, tukang pukul dan lain-lain. Artinya rekan-rekan bahwa kata-kata itu memang bisa sengaja digabungkan gitu ya, seolah menciptakan makna tertentu. Nah,
Baru yang keempat ada pengakroniman. Nah, ini rekan-rekannya, ini keunikan bahasa Indonesia juga ya. Cukup banyak pengakroniman yang muncul. Hanya saja kalau boleh jujur, pengakroniman itu kadang-kadang tidak semuanya apa ya taat asas, artinya sesuka hati gitu ya. Intinya akronim itu kan sebenarnya adalah eh, sebuah singkatan-singkatan yang memang dijadikan atau sudah dilafalkan atau dibaca menjadi sebuah kata sehingga dinamakan akronim. Nah, di kita itu cukup banyak pengakroniman yang muncul dan itu terjadi dan kadang-kadang kalau boleh jujur juga rekan-rekan juga nanti mungkin bisa menyadari kita lebih mudah mengingat akronimnya daripada penjelasan singkatannya, artinya gitu ya. Kita lebih mudah menangkap makna tilang daripada apa kepanjangan tilang itu, gitu ya, atau tindakan langsung gitu ya. Kita lebih senang mendengar kata tilang, ya. Nah, itu yang umum terjadi. Jadi, sebenarnya pengakroniman itu adalah rekan-rekan nanti bisa melihat bahwa ternyata cukup banyak eh, singkatan-singkatan yang sudah menjadi sebuah kata ya. Itu yang nama pengakroniman. Lalu yang kelima rekan-rekan ada yang disebut derivasi. Nah, derivasi ini sebenarnya adalah proses pembentukan kata karena memang kata-kata tertentu sudah ada, tapi setelah kata itu terbentuk, kita bisa memberikan pengimbuhan-pengimbuhan atau afiksasi-afiksasi tertentu sehingga membutuhkan kata-kata baru. Ya, misalnya kita ada kata muda ya, kita tambahkan aja afiks atau awalan gitu ya, pemuda, Jadi ya kita sebut pemuda. Ya, ada kemudian kata warta. Lalu muncul ada akhiran wan ya, yang tentunya ini juga diserap dari bahasa asing ya. Jadi misalnya jadi wartawan, ada sastrawan, ya gitu ya. Lalu ada kata melihat. Nah, ini biasanya kan kata dasarnya adalah lihat. Tapi karena mendapatkan proses pengimbuhan atau derivasi, kita menyebutnya menjadi melihat. Nah, dalam konteks seperti inilah memang kata itu bisa tercipta ya menjadi perubahan-perubahan tertentu yang memang dalamnya bisa kita maknai. Nah, yang terakhir rekan-rekan ada infleksi ya. Infleksi ini adalah proses terjadinya sebuah kata yang mencoba apa ya mengikuti proses kata-kata yang sebelumnya sudah ada tapi hanya tinggal mengubah ya menambahkan dari apa yang sudah ada itu. Nah, biasanya ini berbentuk kontra ya. Misalnya kata pemuda ya. Sebenarnya kan kata pemuda muncul kata baru pemudi. Nah, pemuda itu merujuk pada untuk yang pria atau laki-laki ada kata pemudi gitu. Untuk yang wanitanya misalnya ada mahasiswa. Nah, umumnya mahasiswa itu digunakan untuk merujuk pada yang laki-laki. Lalu kita pakai muncul kata baru mahasiswi gitu ya untuk yang perempuan atau wanita begitu ya. Nah, ada sastrawati. Nah, sebenarnya kan awalnya itu muncul adalah sastrawan. Jadi ini lebih bersifat memang ke arah apa ya gender gitu ya bersifat yang berhubungan dengan jenis kelamin. Jadi proses terciptanya itu sebenarnya untuk apa ya memberi keseimbangan atau menghargai juga kata-kata yang dirujuk kepada atau objek tertentu untuk yang pria dan untuk yang wanita ya. Misalnya ada aktor, ada aktris misalnya. Nah, ini kira-kira rekan-rekan semoga ini bisa memberikan pemahaman mendasar ya untuk teman-teman semuanya bahwa proses pembentukan kata itu ada caranya, ada hal-hal yang dilaluinya sehingga terbentuklah atau kita mengenal kata-kata yang ada di kita saat ini. Nah, lantas akan muncul pertanyaan seperti yang tadi saya katakan di awal. Apa sebenarnya ya keterkaitan atau keberadaan atau eksistensi kata dalam sintaksis. Nah, tentu ini sangat penting Anda pahami karena apa? Karena memang kalau kita tidak pahami bagaimana kata itu muncul, bagaimana proses yang terjadi, maka nanti akan sangat sulit kita melihat bagaimana keberadaannya atau kebermanfaatannya di dalam sebuah struktur kajian sintaksis. Nah, sebenarnya keterkaitan itu rekan-rekan akan tampak pada pembentukan kelas kata. Ya,
Nah, jadi seperti tadi misalnya derivasi gitu ya, sangat unik ya. Misalnya ada kata tulis, bisa menulis, misalnya, ya. Ada misalnya buah, ya. Ada juga misalnya kata makan, ya. Ada nanti memang bisa mengubah kelas kata, ada juga yang tetap begitu. Jadi intinya nanti salah satu keterkaitannya di dalam pembicaraan kita sintaksis adalah bagaimana bisa memunculkan kelas-kelas kata yang terjadi ketika nanti kata itu muncul, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nanti akan kita lihat dalam contoh kalimat. Lalu yang kedua, kelas kata itu juga berfungsi kuat saat analisis kalimat ya, berdasarkan bentuk, kategori, fungsi, dan peran. Nah, ini saya kira juga akan kita bahas ya di dalam topik berikutnya atau dalam video berikutnya. Artinya bahwa kata itu nanti akan berfungsi kalau kita mau menganalisis kalimat, ya. Terutama misalnya bentuknya ya, kategori apa dia, kategori kata. Nah, kelas katanya seperti apa, kira-kira begitu. Nah, ini akan kita nanti lanjutkan ya di dalam video-video berikutnya karena nanti topik kita akan apa ya, berkesinambungan dari apa yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Nah, kita lihat sejenak rekan-rekan bahwa di dalam bahasa Indonesia sendiri ya ada beberapa kelas kata yang perlu Anda ingat ya, yang kita sebut dengan istilah kelas kata benda ya, nomina gitu ya, yang biasanya simbolnya itu n ya. Ada kelas kata kerja ya, verba gitu ya. Maka nanti kita akan melihat ada kata-kata kerja yang cukup banyak ya, ada simbolnya be gitu ya. Lalu ada kelas kata sifat adjektiva ya. Ya, kalau kata sifat itu sangat mudah ya. Anda boleh mengenal kata sangat ya, sangat cantik, sangat pintar, paling begitu ya. Kalau verba itu biasanya diikuti dengan kata kalau menegasinya ya, tidak ya, tidak bekerja, tidak menonton, tidak menulis. Kalau nominal misalnya biasanya untuk mengikutinya coba ditambahkan kata bukan. Bukan manusia, ya, bukan kursi. Jadi itu bisa untuk membedakan kelas-kelas kata seperti itu. Nah, kalau kelas kata bilangan saya kira sangat mudah ya. Setiap ada angka atau bilangan, yaitu namanya numeralia ya atau num ya. Kita buat itu ada singkatannya. Kelas kata keterangan ada adverbial, adverb gitu ya. Ini biasanya memang hubungannya nanti keterangan-keterangan entah itu kata-kata tugas, modalitas ya, misalnya kata dalam, sedang gitu ya, telah atau setelah begitu ya. Nah, yang keenam kelas kata penunjuk. Nah, ini kita sering sebut dengan demonstrativa atau D gitu ya. Nah, ini demonstrativa itu misalnya kata ini, itu, di sana, di sini gitu ya. Nah, itu dimaksud demonstrativa. Nah, yang ketujuh kelas kata ganti orang atau pronomina ya atau pron. Nah, ini juga nanti akan cukup sering ya kita jumpai di dalam proses pembentukan kalimat ya. Karena memang kata-kata inilah sebenarnya rujukan-rujukannya muncul ketika nanti setiap kata itu memasuki struktur dasar kalimat. Nah, kita perhatikan saja teman-teman, misalnya beberapa kalimat atau konstruksi kalimat yang ada di sini ya. Dan saya kira Anda bisa mencari tahu yang mana itu menjadi kata sifat, kata kerja, kata bilangan, ada juga misalnya uh, kata benda yang paling umum ya, kata kerja, adverbial atau kata keterangan ya, gitu ya. Dan mungkin kata-kata demonstratif yang cukup sering dipakai. Misalnya di sini saya harus berhasil dalam mata kuliah sintaksis. Nah, ini kan bisa sebenarnya kita kembangkan lagi, memunculkan kelas-kelas kata tadi ya. Ketika mereka sedang membaca buku fiksi, Tina sedang menonton pertandingan sepak bola. Nah, ini kan struktur kalimat. Tapi kita bisa analisis kata-kata yang ada di sana, gitu ya. Manusia hanya dapat berharap pada Tuhan, misalnya. Ini kan bisa kita lihat manusia itu apa, hanya itu apa, kata dapat berharap kepada Tuhan. Nah, ini bisa kita analisis. Pintu pikiran harus dibuka agar pengetahuan bertambah banyak. Nah, ini semuanya. Jadi artinya apa teman-teman? Bahwa konstruksi kalimat ini memang tidak bisa terhindarkan dari kata, ya. Karena memang unit terkecil yang mampu nanti memberikan makna tertentu ya adalah kata. Nah, inilah ya, keberadaannya sangat penting dalam sebuah kalimat. Nah, dengan kata lain rekan-rekan,
bisa kita katakan bahwa semua kata dan diksi ya, artinya pilihan-pilihan kata yang ada nantinya membentuk eh, yang namanya nanti kelas-kelas kata itu sangat berperan dalam pembentukan kalimat ya. Bisa kita katakan demikian karena apa? Coba Anda hilangkan salah satu kata dalam kalimat yang ada tadi, tentu maknanya akan sangat berbeda atau bisa membingungkan atau kurang jelas atau yang lain-lain. Ada mungkin yang memang tidak terlalu berpengaruh, makanya nanti dalam struktur kalimat itu ada yang disebut nanti unsur wajib dan unsur tidak wajib. Artinya bahwa ternyata pembentuk kalimat itu tidak semuanya kata itu harus dimunculkan. Tetap maknanya ada, tapi ada unsur wajibnya. Nanti kita akan bicara di video selanjutnya tentang kalimat dasar ya, kalimat dasar atau pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Karena unsur wajib itu harus terlihat ya, namanya unsur wajib. Kalau tidak wajib ya bisa ada bisa tidak, tapi maknanya ada. Nanti kita akan bahas. Sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa eh, keberadaannya atau keberfungsian dari kata dalam sebuah kalimat itu tentunya nanti akan sangat penting ya di dalam pembicaraan fungsi unsur kalimat ya. Nanti kita akan bahas juga ini dalam video selanjutnya. Peran semantis ya, misalnya peran semantisnya itu dia sebagai apa? Pelakunya kah? Apakah dia melakukan tindakannya kah? Atau melakukan sebuah objek yang dikenainya atau yang menderitanya begitu ya? Atau misalnya kalimatnya itu yang memberikan keterangan waktunya. Termasuk di sana nanti jenis-jenis kalimat ya. Kalau kita lihat nanti ada jenis kelas uh, kata itu berpengaruh pada pembentukan kalimat. Misalnya ada kalimat verbal gitu ya. Berarti nanti unsur katanya itu adalah kata kerja ya. Nah, verbal itu nanti kita bagi ada transitif, intransitif. Nah, ya. Nanti akan kita bahas di dalam video-video selanjutnya. Dan termasuk kalimat efektif. Ya, nanti dalam kalimat efektif itu kata itu sangat penting karena memang dalam kalimat efektif salah satu syaratnya adalah kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan EB ya, Ejaan Bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya mematuhi kata-kata baku atau kata-kata yang memang sudah diresmikan atau dibakukan oleh Badan Bahasa Indonesia. Nah, rekan-rekan tentang kata ini bisa Anda pelajari lebih lanjut nanti di dalam apa ya kamus bahasa Indonesia atau KBBI edisi kelima yang di dalamnya itu sudah tercakup berbagai macam kata ya ya biasanya kita sebut juga lema ya di dalam kamus yang sudah di dalamnya diberi atribut-atribut tertentu ya. Kalau Anda buka misalnya kata abjad, nah itu nanti ada di dalam kurungnya itu diberi simbolisasi apa, dia kata apa, kata benda atau kata apa gitu. Jadi rekan-rekan untuk memahami kata itu sendiri memang daftar-daftarnya sudah ada di KBBI kita. Mari Anda rajin atau melihat ya beberapa kata yang ada di sana, dan semakin kita sering memahami sebuah kata, itu akan menambah kosakata kita tentunya dan menambah ide Anda ketika ingin menulis sebuah kalimat. Karena kalau kita tidak menguasai banyak kosakata, saya kira nanti akan ada kekeringan ide di dalam menulis sebuah kalimat. Ya, itu rekan-rekan ya, mengapa disebut kata itu sangat penting keberadaannya dalam kajian sintaksis. Nah, kita melihat contoh-contoh kalimat ya. Ini hanya bentuk sederhana dalam analisis dari penerapan kata ya dalam kalimat. Misalnya saya membuat di sini kalimat kami sedang mempelajari pola kalimat dasar dalam kelas dalam jaringan. Nah, ini misalnya kalimat sederhana ya atau kalimat dasar. Lalu kata-kata ini supaya nanti kita bisa lihat keberadaannya atau maknanya bisa kita selidiki satu persatu begitu ya. Kalimat itu dapat berbentuk atas kata dasar dan kata-kata sehingga membentuk struktur bangunan kalimat seperti itu. Nah, misalnya kami itu kelas kata apa, jenisnya kata apa, pronomina, ya simbolnya pro, sedang, adverbial, mempelajari, verba gitu ya, pola, nomina, kalimat, nomina, dasar nomina, dalam adverbial, uh, dalam itu sorry adverbial ya di sini ya, jaringan baru nomina. Nah, ini yang perlu nanti rekan-rekan pahami bahwa sebenarnya hal yang paling mendasar yang kita lakukan nanti bisa lakukan dalam persoalan kata hubungannya dengan sintaksis adalah membuatkan kelas-kelas kata seperti ini. Ya. Nah, baik rekan-rekan, kita sudah sampai pada penghujung video pembelajaran pada hari ini.
Saya memahami betul bahwa apa yang saya sampaikan ini masih sangat sederhana. Rekan-rekan bisa membaca buku-buku yang berhubungan tentang ini, ya, dan jikalau nanti ada pertanyaan, rekan-rekan boleh menyampaikannya saat kita pertemuan dalam sinkronus. Ya. Semoga nanti pembelajaran kita ini bermanfaat dan rekan-rekan bisa memahami bagaimana keberadaan kata dalam kajian sintaksis. Nah, untuk melengkapi rekan-rekan pemahaman Anda, boleh dilihat daftar pustaka yang ada di sini dan juga tentunya di luar dari daftar pustaka yang digunakan di sini boleh Anda cari di dalam konteks yang lain ya. Boleh Anda temukan sumber-sumber yang lebih bagus untuk menambah pemahaman Anda tentang kata. Terima kasih rekan-rekan, semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan tentunya menambah pengetahuan bagi Anda sendiri ya dalam proses pembicaraan kata dalam kajian sintaksis. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati Anda.